Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Walaupun pembelajaran dari rumah, pembelajaran kita harus tetap berjalan dengan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelumnya di SD juga pernah dibahas mengenai teks prosedur. Sekarang kita bahas lagi ya teks prosedur ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur dengan cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cendera mata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Nah, dari pengertiannya teks prosedur adalah merupakan sebuah bahan tertulis untuk memberikan petunjuk agar seorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan tepat, secara tepat. Artinya dalam teks prosedur adalah suatu tulisan yang menjelaskan petunjuk agar seseorang bisa melakukan dengan tepat. Nah, itulah kesimpulannya. Teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca pemeriksa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Karena teks prosedur adalah teks yang menjelaskan suatu petunjuk atau tahap-tahapan agar si seorang itu bisa melakukan secara tepat. Nah, ini tujuannya itu agar si pembaca bisa atau menggunakan suatu alat itu dengan tepat. Nah, seperti contohnya berikut. Contohnya seperti poster berikut ini. Contoh cara memakai masker dengan benar. Tuh, ada yang bisa kalian lihat poster tersebut. Bagaimana caranya gunakan masker bedah dan bukan masker N95. Tutup mulut hidung Anda, pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Lepaskan masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. Selanjutnya, biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Yang terakhir adalah cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker ke dalam tempat sampah. Nah, ingat gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk. Nah, ini merupakan contoh prosedur ketika kalian menggunakan masker. Ketika sedang pandemi saat ini, kita kan diwajibkan untuk memakai masker. Nah, inilah prosedur ketika menggunakan masker. Ataupun contoh lain, ada sebuah video nih. Ketika kalian bosan di masa pandemi ini, kalian bingung kegiatan apa yang harus kalian lakukan, bisa kalian dengan membuat sebuah makanan atau minuman. Contohnya ini ada sebuah video cara membuat dalgona coffee. Mohon diperhatikan ya. Semoga bisa terapkan di rumah kalian biar di rumah kalian tidak bosan.
itulah merupakan contoh suatu prosedur membuat membuat kopi dalgona coffee. Nah, bisa juga kalian bisa membuat yang hal lain selain makanan atau minuman, memainkan alat musik ataupun melakukan sesuatu seperti cara memain bola, menendang yang baik. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, biasanya dalam teks prosedur itu berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, di dalamnya itu biasanya ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi kan ada batasannya, ada aturannya. Seperti tadi, es batu secukupnya. Nah, itu ada batasannya bahwa pakai es batu secukupnya, tidak boleh banyak-banyak. Seperti itu. Atau air susu tadi 200 ml. Nah, itu merupakan batasannya. Yang ketiga adalah isi kegiatan harus dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut dengan tips. Jadi secara langkah-langkahnya itu adalah secara tertib atau secara berurutan gitu, tidak ngacak agar tujuan kegiatan itu bisa tercapai dengan baik, lebih tepat gitu. Jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama teks prosedur untuk memandu cara memainkan suatu alat, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat atau yang lainnya. Nah, teks yang pertama jenisnya adalah teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Memandu cara memainkan suatu alat. Misalkan kalian bingung nih mencari memainkan gitar. Nah, kalian cari itu. Dan yang kedua adalah teks prosedur memandu cara membuat, seperti tadi contoh tadi, membuat dalgona coffee atau yang lainnya, Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, cara menari, cara melakukan senam. Ini juga contohnya seperti kalian cara membuat tabungan di bank atau membuat kartu SIM atau KTP kalau kalian sudah dewasa nanti ya. Dan yang selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 3, yaitu yang pertama ada tujuan, yaitu yang kedua ada material, dan ketiga ada langkah-langkahnya. Mari kita bahas. Yang pertama bagian pendahuluan atau tujuan, di mana bagian pendahuluan itu berisi pernyataan tujuan. Pendapat tujuannya, bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan hindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan atau akan memakan waktu yang lama. Pilihan kata yang dapat menarik perhatian dicontohkan berikut: mudah dibuat atau dilakukan, cepat, murah, menyehatkan, dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama biasanya itu ada struktur. Yang pertama adalah di awalnya terus tersebut ada tujuannya, yang ingin dibuat itu apa sih, yang akan dilaksanakan itu. Yang ketiga bagian material atau biasanya juga alat dan bahan yang digunakan. Teks prosedur cara membuat suatu diperlukan alat dan bahan, misalnya resep makanan, membuat hiasan, atau membuat lainnya. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Misalkan bahannya itu ada 1 kg tepung terigu, pas sendok makan mentega. Nah, yang kedua adalah bahan atau alat-alatnya, kira-kira apa saja bahan-bahannya yang diperlukan untuk melakukan atau membuat sesuatu tersebut. Yang ketiga langkah-langkahnya. Langkah-langkah teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah ini berisi tahapan kegiatan secara urut atau kronologis, secara sistematis, jadi secara berurutan, tidak boleh acak. Hal ini dimaksud supaya tujuannya tercapai. Nah, coba kita bahas soal ya. Kutipan teks prosedur berikut yang merupakan cara menggunakan. Kira-kira mana yang cara menggunakan? Ya. Tadi kan dalam jenisnya itu ada 3 ya, ini cara menggunakannya. A. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan-bahannya mudah ditemukan. Yang kedua, bila Anda menurunkan suhu lebih rendah dari suhu awal, maka tunggulah beberapa saat sampai lampu suhu menyala lagi sebelum melanjutkan ke tahap menyetrika. C. Merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki injit-injit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan seperti itu.
D. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit selamat menyongsong hidup. Nah, kira-kira mana nih teks prosedur yang merupakan jenis cara menggunakan? Jawabannya adalah yang C. Yang B, yang B. Cara menggunakan, kan cara menggunakan itu kan cara menggunakan sebuah alat. Nah, alatnya itu adalah setrika. Kalau yang C ini adalah cara melakukan ya. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah yakinlah bahwa kalian telah mengenakan pakaian dengan rapi atau mengenakan pakaian sesuai dengan isi puisi yang akan kalian baca. Berdirilah dengan tegak dan tenang di atas pentas sebelum kalian memulai membaca. Kuasailah pentas dan penonton dengan mengarahkan pandangan ke segala penjuru sambil memberikan penghormatan kepada mereka dengan cara menganggukkan kepala. Nah, pertanyaannya adalah tujuan dalam teks prosedur pada saat itu di atas adalah kira-kira mengenai apa nih? Intinya menceritakan tentang apa? A. Untuk memahami cara membaca puisi di atas. B. Mengetahui teknik membaca puisi di atas pentas. C. Mengembangkan secara kreatif sebuah puisi. D. Untuk mengetahui cara membaca puisi dengan baik. Kira-kira yang mana yo? Ayo. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Untuk mengetahui teknik membaca puisi di atas pentas. Selanjutnya, kutipan teks tersebut terdapat dalam struktur teks bagian. Nah, ini termasuk bagian struktur mana nih? Apakah tujuan, material, atau langkah-langkah? A. Mana kira-kira? A. Latar belakang, B. Material, C. Tujuan, atau D. Langkah-langkah? Ya, benar. Yang benar jawabannya adalah yang D, yaitu langkah-langkah. Lihat ya, ada 1, 2, 3-nya. Sekian materi dari Bapak. Mohon maaf bila ada penyampaian salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.